Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui sedikit materi tentang penyerahan BKP. Tentunya materi sudah memperhatikan Undang-Undang Cipta Kerja. 4 subtema yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang termasuk penyerahan BKP, yang bukan termasuk penyerahan BKP, pemusatan PPN, serta saat dan tempat terutang PPN tersebut. Apa saja sih yang termasuk penyerahan BKP? Nah, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1A Ayat 1, yang berbunyi yang termasuk penyerahan BKP adalah penyerahan BKP karena perjanjian, pengalihan BKP karena sewa beli atau sewa guna usaha, penyerahan BKP pada pedagang perantara atau juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP, BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan BKP antar cabang. Nah, pada Undang-Undang PPN sebelumnya terdapat penyerahan BKP secara konsinyasi. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan. Kemudian yang terakhir ada penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP ke pihak yang membutuhkan BKP. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih yang tidak termasuk ke dalam penyerahan BKP? Nah, sesuai pasal 1A ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja, yang tidak termasuk penyerahan BKP adalah penyerahan BKP ke makelar, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Yang terakhir, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Subtema berikutnya adalah pemusatan PPN. Nah, pemusatan tempat terutang artinya administrasi atas PPN atau PPN dan PPNBM dipusatkan di suatu tempat apabila BKP tersebut memiliki beberapa tempat usaha. Contohnya, sebuah badan yang memiliki beberapa tempat usaha yang berbeda atau cabang, baik sebagai tempat operasi, pemasaran, maupun manajemen perusahaan, dapat memilih tempat untuk mengadministrasi PPN atau PPNBM sebagai pemusatan PPN. Nah, berikutnya ada skema pemusatan PPN. Yang pertama, pengusaha tersebut harus telah dikukuhkan sebagai PKP di tempat pemusatan maupun di tempat yang akan dipusatkan. Nah, apabila kedudukan usaha tersebut dinaungi oleh beberapa KPP, maka PKP harus mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN agar PKP memiliki satu tempat terutang. Nah, apabila PKP tidak mengajukan permohonan tersebut, maka PKP memiliki beberapa tempat terutang atau tidak melakukan pemusatan PPN. Nah, apabila tempat kedudukan usaha tersebut hanya dinaungi oleh satu KPP, maka PKP tidak perlu mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN, karena secara otomatis PKP tersebut hanya memiliki satu tempat terutang atas PPN dan PPNBM, walaupun tidak mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN. Nah, berikutnya ada ketentuan tambahan dalam pemusatan PPN ini. Yang pertama, dalam hal PKP memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang, PKP menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Dalam hal saluran elektronik, PKP dapat mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Yang kedua,
tempat yang tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha yang berada di tempat penimbunan berikat, termasuk di dalamnya kawasan berikat, berada di kawasan ekonomi khusus, berada di kawasan bebas atau FTZ, berada di kawasan berfasilitas lainnya, mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor, dan atau memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan. Nah, seperti yang kita ketahui, tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang memiliki fasilitas atas PPN maupun PPNBM, baik fasilitas tidak dipungut maupun fasilitas dibebaskan. Hal ini berarti PPN yang disetorkan ke negara tidak ada. Maka, tempat tersebut tidak boleh dijadikan tempat pemusatan PPN. Berikutnya yaitu tempat PPN terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha dan atau tidak melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan, tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Nah, subtema yang terakhir adalah saat dan tempat terutang PPN dan PPNBM sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang PPN dan PPNBM. Pada ayat 1 dijelaskan, terutangnya PPN atau PPNBM terjadi pada saat penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKPTB, atau ekspor JKP. Nah, pada ayat 2 dijelaskan dalam hal pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean saat terutangnya PPN atau PPNBM adalah pada saat pembayaran. Intinya, mana yang lebih dahulu antara peristiwa penyerahan atau pemanfaatan dengan pembayaran, di sanalah penentuan saat terutang PPN atau PPNBM. Untuk penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat diserahkan secara langsung kepada pembeli, saat diserahkan secara langsung kepada penerima barang, saat diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan, dan harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan. Nah, kemudian ada penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang yang tidak bergerak, yaitu terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Kemudian ada penyerahan BKPTB, yaitu terjadi pada saat harga atas penyerahan BKPTB diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh BKP. Kedua, kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata. Kemudian yang selanjutnya ada BKP yang berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris, berakhirnya jangka waktu pendirian perusahaan, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan, atau diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau dibubarkan. Kemudian yang terakhir ada pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN atau perubahan bentuk usaha terjadi pada saat disepakati atau ditetapkannya penggabungan tersebut sesuai dengan RUPS. Yang kedua, ditandatangannya akta mengenai penggabungan tersebut atau perubahan bentuk usaha oleh notaris.
Kemudian untuk impor, yaitu terjadi pada saat barang tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, penyerahan JKP terjadi pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, kontrak atau perjanjian ditandatangani, dan mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata. Kemudian pemanfaatan BKPTB dan atau JKP dari luar daerah pabean terjadi pada saat harga perolehan dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Harga jual BKPTB dan atau penggantian JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Harga perolehan BKPTB dan atau JKP tersebut dibayarkan. Untuk ekspor BKP berwujud terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. Untuk ekspor BKPTB terjadi pada saat penggantian atas BKPTB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Dan yang terakhir, ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Yang terakhir ada tempat pajak terutang. PKP yang melakukan penyerahan terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah, biasanya PKP orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha. Untuk PKP badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Nah, apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak. Dan PKP yang dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila PKP mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di satu wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk seluruh tempat terutang tersebut PKP memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila PKP tersebut menghendaki lebih dari satu tempat pajak terutang. Maka PKP wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak.